Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba share terkait fitur dasar apa saja yang bisa kita gunakan bila kita ingin melakukan kajian dengan eye tracker. Nah, di sini pada dasarnya ada 3 jenis project yang bisa kita gunakan, gitu ya, kita lakukan, yaitu yang pertama project screen recording. Nah, project screen record ini bisa kita gunakan bila kita ingin melihat perilaku dari subjek atau partisipan dari eksperimen terhadap apapun yang kita tampilkan di layar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah project media show. Project media show ini stimulusnya adalah berupa bisa macam-macam biasanya. Bisa berupa teks yang kita sudah siapkan, bisa berupa gambar, bisa berupa video, atau berupa suatu ya blank background seperti itu dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah project yang namanya web page, project web page. Di sini kita memasukkan URL dari suatu web page ke aplikasi analisis dari eye trackernya, kemudian nanti user atau subjek bisa membuka web page tersebut dan kita analisis seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan coba saya tunjukkan hanya 2 dulu begitu ya. Yang pertama adalah media show, project media show, kemudian yang kedua adalah project screen recording. Untuk melakukan percobaan, pertama-tama kita perlu membuka aplikasi Nyan 2.0. Kemudian kita lihat untuk new project ada 3 pilihan, yaitu screen recording project, kemudian media show project, dan ada juga yang dinamakan web project. Jadi kita coba media show project terlebih dahulu, dan di sini ketika kita klik new project, kita akan diminta untuk membuat satu folder baru khusus untuk project yang akan kita lakukan atau eksperimen yang kita lakukan. Seperti itu. Kita anggaplah beri nama tes media. Kemudian di sini hal pertama yang saya rekomendasikan untuk dilakukan adalah kita harus manage subjeknya terlebih dahulu. Di sini kita bisa masukkan nama dari partisipan yang akan mengikuti eksperimen kita, kemudian beserta profil-profilnya. Seperti itu. Kita juga bisa add new subject dengan tombol yang ada di kiri bawah tersebut. Kemudian kita bisa beri kode, misalkan ini subjek 1, subjek 2, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk memudahkan tracing. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita juga bisa masukkan bebas sebenarnya, bisa masukkan yang berjenis kelamin pria maupun wanita di subject manager ini, karena nanti bisa kita kategorikan partisipannya seperti itu di bar bagian sebelah kiri ini. Kita bisa drag yang mana yang male, yang mana yang female, seperti itu. Kemudian setelah itu hal yang perlu kita lakukan adalah set stimulusnya. Nah, stimulusnya dalam hal ini bisa bermacam-macam. Bisa bentuk image, teks, sampai video pun bisa di sini. Seperti itu. Anggaplah kita mau coba image. Di sini sudah saya siapkan, misalkan kita mau menggunakan 3 gambar ini untuk kita teliti. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita isi. Yang pertama adalah berapa lama kita mau menampilkan gambar ini, gitu ya. Misalkan 2,5 detik gitu ya tadi ya. Kemudian juga bermacam pilihan lainnya, termasuk background color, kemudian anchor point-nya begitu ya, apakah center atau yang lainnya. Kita jangan lupa set untuk semua gambarnya bila kita ingin menggunakan semuanya begitu ya. Ini saya set 2,5 detik seperti itu ya, untuk masing-masing gambar. Nah, berikutnya yang kita perlu lakukan adalah mendefinisikan urutan gambarnya. Di beberapa eksperimen kita membutuhkan gambarnya untuk berurutan
seperti itu dalam order yang spesifik, atau bisa juga kita atur secara acak atau randomized. Seperti ini kita coba randomized, kemudian kita masukkan 3 gambar yang tadi ke randomized block yang sudah kita tentukan. Kita coba preview, urutannya akan keluar seperti ini. Ini sudah diacak ya, di random. Kalau kita coba preview sekali lagi, seharusnya urutannya berubah karena ini randomized block yang kita gunakan di sini. Ya, urutannya berubah ya. Baik, anggaplah cukup. Kita save and close. Kemudian barulah kita bisa mulai. Ini misalkan dengan subjek yang pertama kita mulai mengambil data. Hal pertama yang akan muncul adalah tahap kalibrasi. Pada tahap kalibrasi ini pastikan user sudah terdeteksi dua matanya, sudah terlihat di sana. Bila sudah keduanya terdeteksi, barulah bisa memulai kalibrasinya dengan meminta user untuk melihat ke kamera, yaitu di bawah monitor. Setelah melihat kamera, nanti akan ada titik kuning yang bergerak-gerak seperti itu. Nah, minta user untuk melihat ke arah titik-titik kuning tersebut. Ya, titik kuning yang berpindah-pindah tersebut sebanyak 9 kali di sini. Ya, setelah selesai nanti akan langsung muncul hasil kalibrasinya. Kemudian setelah ini langsung muncul stimulusnya. Seperti itu. Ya, itu selesai untuk satu subjek. Setelah selesai mengambil data, kita bisa melakukan analisis terhadap ya data dari subjek yang kita ambil, seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat ternyata belum bisa diklik. Kenapa? Karena sebelum melakukan analisis, kita perlu memilih dulu subjek mana yang ingin kita analisis datanya dan stimulus mana yang mau kita analisis datanya. Misalkan gambar yang pertama, nah ini baru muncul pilihannya. Di sini kita bisa lihat scan gaze path-nya seperti apa untuk masing-masing gambar. Kita pilih gambar yang kedua misalkan, kita lihat lagi gaze path-nya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Satu hal menarik yang bisa kita lakukan dengan eye tracker ini adalah menggunakan fitur area of interest untuk melakukan analisis. Kita coba misalkan dari satu gambar kita memberikan area of interest, gitu ya, mendefinisikan area of interest beberapa kategori, misalkan yang pertama hidung, kemudian bisa kita gambar juga misalkan di sini area of interest dari mulut. Baik. Kemudian mata sebelah kiri. Dan satu lagi misalkan mata sebelah kanan. Seperti itu. Dengan begini kita bisa mengetahui seberapa banyak, ya, dengan open matrix ini kita bisa mengetahui berapa banyak jumlah tatapan misalkan yang masuk ke area mulut atau ke area mata kiri atau mata kanan. Kemudian seberapa lama jumlah durasi tatapannya, kemudian juga waktu untuk fiksasi pertama ke area of interest tertentu, baik itu misalkan mata kiri, mata kanan, hidung maupun mulut, seperti itu. Dan kita tahu juga berapa porsi yang masuk ke area of interest dan berapa porsi yang tidak masuk ke area of interest. Di sini datanya juga bisa kita ekspor ya ke berbagai macam format, dan juga kita bisa lihat summary-nya seperti itu dalam bentuk tabel. Yang mana summary ini juga bisa kita ekspor ke berbagai macam format di sini. Seperti itu. Path dan AOI kita juga bisa menggunakan fitur Scene Builder untuk melihat berbagai macam visualisasi dari data kita. Salah satu contohnya adalah heat map. Ini kita bisa atur
warna merah, kuning, dan hijau untuk merepresentasikan yang mana sih bagian yang paling banyak kita tatap gitu ya, atau partisipan tatap gitu ya dalam eksperimen, dan yang mana yang cenderung tidak ditatap. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan lebih dari satu subjek atau lebih dari satu partisipan? Kita coba ambil data satu lagi ya. Baik, seperti biasa, melewati tahap kalibrasi terlebih dahulu, kemudian melihat ya titik kuning yang bergerak ini. Baik, setelah itu muncul ya hasil kalibrasinya, dan setelah itu langsung ke stimulus. Baik, kita dapatkan data untuk subjek yang kedua gitu ya. Jadi kita punya data dari dua subjek sekarang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini juga bisa kita cek ya gaze path-nya untuk partisipan yang kedua maupun partisipan yang pertama, atau berapapun partisipan eksperimen nanti begitu ya. Kita bisa cek masing-masing. Ya, seperti itu ya. Ya, tentunya ada perbedaan begitu ya antara satu subjek dengan subjek partisipan yang lainnya. Nah, di sini karena kita sudah mengkategorikan subjeknya ke dalam dua kategori di sini ya, misalnya male dan female, kita bisa melihat akumulasi data dari subjek yang sudah kita kategorikan gitu. Misalkan untuk kategori male di sini ya, kita bisa melihat akumulasi datanya untuk gambar yang pertama ini misalkan ya. Jadi ini yang kita lihat di sini sekarang adalah akumulasi data dari subjek 1 dan subjek 2 gitu ya. Tentunya berbeda ya. Tadi kita kalau kita ingat ada perbedaan gitu ya antara subjek 1, subjek 2, dan tentu akumulasinya seperti itu.